misalnya. Kenapa Kampung Tengah bisa? Kemudian kenapa Pasir Pinang nggak bisa? Kenapa Ujung Ring bisa? Bukan masalah tanah yang di belakang rencana Qatar itu, tanah masyarakat biasa. Itu kenapa nggak bisa? Nggak ada. Tapi menurut sepengetahuan saya sudah ada himbauan dari Pemda agar segera mengurus. Karena itu kalau tanpa dipandu untuk pengurusan, ya ini susah ya. Kalau sistem jemput bola sekarang kita ngomong boleh saja, tapi pelaksanaannya susah, Pak. Misalnya kan dari pihak hukum di kantor Bupati, Kabak Hukum turun ke lapangan. Jadi ini karena menyangkut dengan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dia, ini susah. Makanya saya bilang tadi kan banyak bicara mulut, bukan bicara hati. Ya. Seharusnya dari kelompok desa itu yang mengajukan. Ya. Mungkin ini mes ya, ini mes saya kira. Tapi saya tidak bisa pastikan karena ini adalah jawabannya sebenarnya ini dari Kabak Hukum. Ya, saya tangkap. Jadi bukan jawaban dari saya sebenarnya. Tapi ini kan hanya perkiraan ya, perkiraan. Okay. Saya seprinsip kalau memang kita ingin meluruskan persoalan ini, kita duduk nanti di lain waktu yang kita undang beberapa komponen masyarakat yang ada kaitannya dengan persoalan ini. Oke, Pak Ketua kan. Sejauh mana antara koordinasi antara DPRK ya kolektif lah kita bilang, walaupun dia datang ke Komisi A ya. Antara tim adjudikasi dengan DPRK. Kan ada BPN dengan ada program utang dari World Bank ini disertifikasi gratis, kita sama masyarakat diberikan gratis, sama negara diutangkan oleh World Bank. Ya, menjadi utang semuanya, walaupun saya nggak memiliki sertifikat, saya masih bayar ikut utang juga nanti. Misalnya Pak Ketua nggak ada data sertifikat dan pernah berutang juga. Pak Jos mungkin dari Jogja berutang juga sama loh, bayar juga walaupun nggak terima sertifikat misalnya. Ini kan ada rekrutmen tenaga BPN dari luar Aceh Barat untuk penambahan tim adjudikasi di Aceh Barat. Bisa diposkan di Merubo 1 dan di mana-mana semua. Jadi semuanya dilakukan koordinasi selama ini dalam proses sertifikasi yang dilakukan di Aceh Barat dengan pihak DPRK lah ke belakang. Ya, saya kira itulah jawaban pertama saya tadi, karena leading sektornya bukan saya, sehingga saya tidak tahu persis sejauh mana adanya koordinasi. Sebenarnya ini yang membidangi adalah Pak Cuagam, persoalan pertanahan, koordinatornya Pak Cuagam, kemudian membawahi Komisi A dan Komisi C beliau bidang pembangunan ya. Namun demikian barangkali koordinasi ada, tapi menyangkut dengan World Bank saya kira tidak sebagaimana yang kita harapkan ada koordinasi. Ya. Assalamualaikum. Kantor DPR. Ayo kerja kena satu. Yang kerja kena, yang kerja hanya partner, jak kena, ngomong pan DPR bah. Baik pegang-pegang tentang DPR. Tengok dia duduk DPR ngomong kantor nampak. Yang kerja kena lain dia sama dia kena bah. Je. Ya, bah. Assalamualaikum. Karena kan sekutuan di Bali ini kan sekarang ada sekitar 4.000 sekian di sertifikat ada di BPN. Sementara ada masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat. Maka koordinasi yang belum tanya koordinasi sejauh mana hari ini? Koordinasi ada. Saya melihat kok Ketua Komisi A bersama anggota sering mundar-mandir ke BPN, ke Pemda dalam persoalan koordinasi tanah. Tapi laporan mereka bukan ke saya, tapi ke Pak Cuagam. Ini yang sulit saya jawab. Ya kan, ke koordinatornya. Secara pleno mereka belum pernah menyampaikan. Jadi kalau secara pleno sudah disampaikan, saya sudah tahu. Ini disampaikan kepada hanya koordinator. Jadi kalau saya bilang agak gelap bidang ini juga mungkin ada benarnya. Tapi kalau ditanya masalah pendidikan, masalah agama, masalah bencana, bagaimana tingkat penanganan, itu mampu mungkin saya jawab karena itu bidang saya. Tapi kalau untuk kita agendakan ingin ketemu, mungkin ada kewenangan saya untuk mengagendakan. Kita agendakan untuk duduk bersama kita selesaikan. Atau gimana Pak?
kapan bisa diagendakan? Besok? Ini Sewan. Sebab ini puncaknya lah Ketua Komisi A, Pak. Beliau sudah ke Jakarta, ya kan? Beliau yang mampu menjelaskan persoalan ini. Nanti sama juga seperti Ketua BPN kalau nggak pulang besok dari Banda Aceh. Ya, nggak bisa juga, kan? Ya. Nanti kalau yang tidak selesai kan kita serahkan. Iya. Tidak lanjuti. Jadi jangan tergantung pada kami yang dari luar. Cuma kami ingin mendapatkan pendapat Bapak misalnya. Iya. Bagaimana menurut Bapak sendiri program sertifikat ini? So, ada dua pandangan. Masyarakat sangat senang dan bahkan merasakan ini sebagai satu simbol status. Kok kampung sana sudah dapat, kami kok belum dapat. Di pihak lain juga ada kekhawatiran makin cepat rakyat dapat sertifikat belum tentu memperkuat posisi tawar mereka. Nah, datang investor, pemerintah tetap juga bebaskan tanah mereka. Jadi kayaknya kadang-kadang dengan ataupun tanpa sertifikat posisi rakyat masih tetap lemah kalau menghadapi investor. Kalau prinsip saya Pak tetap memihak kepada masyarakat, Pak. Apapun cerita hak-hak masyarakat tidak boleh ditahan. Kalau menurut saya, walaupun nanti setelah punya hak sertifikat ini kan ada tingkatan ya kan, ada tangga lah. Kita berikan sertifikat dulu. Soal nanti ada yang ingin membangun atau tidak, itu masyarakat sudah punya hak. Ya kan, 1% tanah misalnya. Ini yang belum dibangun, kadang-kadang yang belum dibangun. Kalau yang sudah dibangun, segera kita berikan hak mereka sertifikat, ya kan? Kenapa? Mungkin dalam 2-3 hari ini, 2-3 bulan ke depan dia meninggal, anak-anaknya akan jadi kacau balau karena dia tidak ada satu pegangan terhadap benda yang dia miliki. Kalau menurut saya tetap saya ajukan supaya ini secepatnya dituntaskan. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, menurut Bapak sertifikat itu memperkuat kepastian hukum. Betul. Bagi ahli warisnya juga. Iya. Kalau misalnya akte tanah atau SKT tidak memberikan jaminan. Iya, dia kan seperti seperti Kemen, seperti undang-undang ya kan. Kalau kita bicarakan sertifikat, kalau di bidang pertanahan ini adalah undang-undang yang dia pegang ya, sempurna betul. Tapi kalau surat jual beli ini Kemen, ya kan. Jadi begitulah letaknya itu ya. Sah-sah juga kalau yang jual beli ini, tapi tidak sempurna. Harus dijabarkan lagi dengan juklaknya, demikianlah lebih kurang ya. Sertifikat kita sudah programkan, tidak lagi. Sekarang kan ada batas waktu untuk pengurusan sertifikat. Kalau dalam sekian lama tidak menguruskan sertifikat, hanya kita memegang akta jual beli, sehingga pemerintah bisa menggugurkan haknya sebagai pemilik. Itu harus sertifikat ya? Ya, artinya harus sertifikat. Tapi belum ada tindakan ya. Belum ada tindakan. Aturannya sudah demikian. Karena kan kalau tidak mengurus sertifikat, kita tidak bayar semua kewajiban negara. Semua dengan pajak ya Pak. Iya. Penghasilan asli daerah. Ini contoh ya, saya beli sepetak tanah di Banda Aceh. Dibikin di luar oleh jamaah. Dalam waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan, Pak Fadli katanya tidak menggantikan akte jual beli ini dengan sertifikat, maka tanah Bapak bisa diklaim menjadi tanah pemerintah. Itu camat yang sampaikan ke saya. Itu kanunnya. Ini coba lihat, kan tidak nyambung anggota saya. Seharusnya dia menampung semua aspirasi. Ini nggak tahu ya. Entah apa kita pengen dia keluar. Jadi inilah, kita sudah hang semua. Ya. Kasihan Bapak gitu ya. Nah, kan hang. Ini hang artinya. Dia tidak tahu menampung apa. Nanti kita keluar dari sini katanya apa bicara dalam ini. Kita tidak tahu lagi. Habis tanggal dia datang. Jadi ini persoalan kemasyarakatan tidak betul lagi. Kasihan Bapak ya. Jadi ini apa yang kita bicara nggak mampu dia tangkap tadi itu. Kan nggak asik bisik-bisik tadi kan, asik ngomong-ngomong dia kapan ke Jakarta, kapan pergi macam itu. Bukan urusan ini. Saya panggil kemari untuk dengar ini, untuk
biasanya menulis, mencatat, ya kan? Kan tidak mungkin setelah saya ngomong saya harus ingat 15 hari yang akan datang harus ingat apa yang saya ngomong kemarin itu. Saya kan poliser, ya kan? Poliser di saya. Jadi apa yang saya ngomong mesti ada catatan. Jadi kalau ada orang yang bukan saya yang catat. Soalannya. Jadi kan bikin nggak cukup memori kita nih. Kalau di kepala kita simpan semua. Jadi ini persoalan Pak. Ini sama semuanya anggota DPR Pak. Seluruh Indonesia. Di Jogja juga sama Pak. Saya sudah studi banding sana. Persoalannya begini semua. 40% kepentingan rakyat, hanya 60% kepentingan pribadi. Semua sama Pak. Mungkin termasuk saya, mungkin ya. Karena saya tidak bisa memilahkan dengan mereka lain karena sama statusnya. Karena dia pun baru sempurna itu adalah bicara hati Pak, bukan bicara kekuasaan. Kalau bicara hati mungkin ada lembut. Ini semua bicara kekuasaan. Apalagi di penghujung pengabdian, di penghujung jabatan. 70% bicara kepentingan. 30% bicara untuk kepentingan rakyat. Makanya saya sudah 3 periode Pak. Jelek-jelek mungkin saya 3 periode ini kan 2 periode bicara kepentingan, 1 periode harus bicara hati Pak. Jadi inilah kondisi. Kalau saya tidak panggil nanti seperti tadi, kalau saya tidak panggil komisi terkait, ya. Ini sudah menyalahi tata tertib. Ya Pak Camat? Nah, menyalahi tata tertib ya. Lu kenapa diambil kesimpulan sendiri baca itu? Tapi setelah saya panggil, ini sebenarnya tidak layak saya sampaikan ke Bapak. Tapi inilah kenyataan. Kalau buat apa kita silaturahmi aja. Iya. Jadi ini membuat saya tidak tertarik lagi untuk jadi anggota DPRD Pak. Terus saya bilang. Kalaupun sekarang habis masa jabatan, alhamdulillah sebenarnya. Ya. Pulang ke kampung. Enggak, saya memang sini Pak. Memang sini. Jadi kadang-kadang apa yang masyarakat ngomong betul Pak. Kata masyarakat itu individu bukan, hampir melembaga itu. Yang model-model demikian. Cuma aturan tidak salah Pak. Tinggal pada pelaksana aturannya yang salah. Aturan tidak salah, semua benar itu. Di P3 tidak benar pun semua. Cuma oknum yang melaksanakan aturan itu yang salah. Untunglah kalau di Kuala Bubun Bapak punya makcik yang ya itu masih bicara hati nurani dia tuh. Iya. Makcik serius itu masih bicara hati nurani. Kadang-kadang sedang bicara kalau tidak